Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di majelis malam Senin ini untuk meneruskan bacaan kita, qiraah kita dalam buku Qawaid fi Tauhid Rububiyah wal Uluhiyah wa Asma' wa Sifat, dan kita akan melanjutkan daripada kaidah-kaidah yang dituliskan oleh penulis dalam permasalahan tauhid asma wa sifat. Ini bagaimana kita memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kaidah-kaidah yang bisa kita jadikan pedoman dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bahwasannya tidak akan berselisih antara nas yang sahih, ya, nas yang sudah terjamin kesahihannya, kesabitannya, artinya benar-benar datang dari Allah, benar-benar datang dari Rasulullah SAW, itu tidak akan pernah berselisih dengan yang namanya akal yang sharih, yang jernih, yang sehat, yang belum terjangkiti oleh penyakit-penyakit atau doktrin-doktrin yang salah, ya. Maka pada dasarnya akal akan menerimanya, walaupun pada kenyataannya memang beberapa hal yang belum diketahui oleh manusia tentu dia akan sulit memikirkannya. Akan tapi ketika disebutkan aklu sharih di sini adalah ketika akalnya dia itu belum terjangkiti dengan penyakit atau pikiran-pikiran dari luar sehingga mempengaruhi dari akalnya. Maka ketika akal tersebut tidak mampu menerima karena belum mengetahui hakikat dari hal tersebut, maka akal yang jernih tersebut akan langsung tunduk, patuh, menerima dari apa yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sampaikan salah contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang nama-nama dan sifatnya, begitu juga dengan hal-hal gaib yang lainnya, perkara-perkara duniawi, perkara-perkara ukhrawi dari zamannya setelah meninggal, alam barzakh, sampai nanti hari kiamat kelak, sesuatu yang susah dicerna oleh akal. Akan tapi ketika akal itu adalah akal yang jernih, ya, akal yang belum tersentuh atau belum tersakiti, belum terjangkit penyakit-penyakit, ya, atau pemikiran doktrin-doktrin yang salah, maka dia akan menundukkan akal tersebut, kemudian menerima dengan apa yang dituliskan di dalam Al-Quran maupun disebutkan di dalam hadis yang sahih. Itu jamaah Allah telah kita sebutkan contoh-contohnya, ya, dan lain sebagainya. Pada dasarnya apa hal-hal yang telah Allah jelaskan secara sempurna baik di dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak akan ada yang berbeda atau tidak akan menyelisihi daripada akal. Akan tapi kita katakan juga di sana ada hal-hal yang tidak memang bisa dijelaskan atau tidak bisa dipahami secara akal, ya, apalagi khususnya berkaitan dengan masalah hal-hal gaib, ya. Maka sebagai muslim dan mukmin yang benar adalah dia menundukkan akalnya sehingga dia tidak mengedepankannya, ya. Segala sesuatu harus bisa dijelaskan dengan akal, tidak. Kita kaum mukminin, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Baqarah di awal-awal ayatnya itu kan, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi. Kitab itu, ya, Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya.
Terus untuk siapa? Hudan lil orang-orang yang beriman. Terus diberikan sifat-sifatnya, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang mengimani, meyakini tentang hal-hal ghaib. Artinya ketika dia mendapatkan perkara-perkara ghaib, termasuk daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang berkaitan tentang ketika Allah jelaskan tentang tangan, tentang kaki, tentang wajah, tentang mata dan lain sebagainya, hal-hal yang ghaib, maka dia akan mengimaninya walaupun akalnya susah untuk memikirkannya, ya, maka dia tundukkan akal pikirannya. Seperti itu jamaah Allah. Maka di kaidah selanjutnya disebutkan oleh penulis di sini al-qaidah ats-tsaniyah asyar, kaidah yang ke-12 dari mentauhidkan Allah dalam asma wa sifatnya. An-nuqul ta'ti bi maharati uqul la bi mu'aradatiha, bahwasanya apa yang dinukilkan, yang dimaksudkan nukil di sini adalah nas, ya, Al-Quran dan Sunnah, itu datang dengan hal-hal yang membingungkan. Muharat, hirah, itu sesuatu yang membingungkan akal. Akan tetapi la bi mu'aradatiha, tidak datang dengan sesuatu yang menentang akal. Dia membingungkan akal tapi tidak menentang akal. Jadi berbeda. Perbedaannya seperti ini. Ketika kita dijelaskan tentang sesuatu hal, maknanya mungkin kita pahami, tapi bagaimananya kita masih belum tahu, maka ini membingungkan. Sesuatu yang membingungkan, tapi tidak, ya, ditolak oleh akal. Maka seperti itulah nas-nas pada dasarnya mereka, nas-nas baik dari Al-Quran maupun Sunnah yang sahih itu tidak datang dengan sesuatu yang bertentangan langsung dengan akal, akan tapi sesuatu yang mungkin kontakti bisa jadi datang dengan sesuatu yang membingungkan, ya, membingungkan akal. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tangan Allah, ya, kaki Allah, kita tidak mengerti bagaimana bentuknya, bagaimana sifatnya tangan Allah dan kaki Allah. Akan tapi akal kita tidak menolak pada dasarnya. Tangannya tangan, kaki ya kaki. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah memiliki. Tapi bagaimananya yang membingungkan, ya. Maka seperti itu disebutkan. Fan-naqlu qad ya'ti ahyana bi makna wasi'. Maka nas atau sesuatu yang dinukilkan baik Al-Quran dan Sunnah terkadang datang qad ya'ti ahyana. Padahal qad ya'ti sudah. Terkadang bukan ahyana, ya, bi makna wasi', dengan makna yang luas. Wa aqluka yaharu fihi liittisa'ihi, dan akalmu itu apa? Bingung di dalam luasnya makna tersebut, ya. Ada satu kata yang Allah jelaskan misalkan dalam Al-Quran maknanya luas, maka otak kita ini tidak akan sanggup memikirkannya, karena otak kita, akal kita ini hanya mampu memikirkan, hanya mampu mencerna sesuatu yang sudah ia pahami sebelumnya, yang sudah diilmui sebelumnya. Dan kita tahu akal manusia tidak ada yang sempurna. Akal saya sama akal bapak berbeda. Ada orang yang tidak menerima bagaimana bisa orang yang di dalam kuburan disiksa, ya. Dia sudah meninggal, kemudian disiksa di alam barzakh, gak masuk akalnya, dia bingung mikirkannya, ya. Tapi bagi akalnya seperti itu, tapi bagi saya mampu, nggak masalah. Mau diazab istilahnya diazab di kuburannya pun bisa. Sebagaimana dahulu dia juga bisa merasakan nikmat ketika di alam kandungan. Sesuatu yang bisa kita masukkan. Artinya akal seseorang dengan akal yang lain berbeda, ya. Nah, manusia dengan akalnya tersebut yang sempit terkadang tidak memahami atau bingung dengan suatu makna yang luas. Walakin abadan la ya'tin nas bima yata'arad ma'a aqlik. Akan tapi selamanya Al-Quran dan Sunnah itu tidak pernah datang dengan sesuatu yang bertentangan dengan
Fanahnu naqbal ayyahara al-aqlu fin nas. Maka di sini penulis mengatakan kita menerima bahwasanya akal itu terkadang bingung dengan nas. Ketika ada ayat Al-Qur'an atau hadis yang menjelaskan tentang khususnya tentang Allah Subhanahu wa taala, kadang kita bingung. Dan itu dimaklumi, misalnya diterima oleh para ulama menyebutkan seperti itu, diterima. Walakin la naqbal. Tapi kita tidak terima ketika kita katakan bahwasanya akal itu menentang, ya ta'arud, ya, bertentangan dengan nas. Ya, bertentangan dengan nas. Ini nyambung dengan kaidah sebelumnya. Pada dasarnya nas itu tidak bertentangan dengan akal. Akan tapi ia membingungkan. Terkadang dengan datang dengan sesuatu yang membingungkan. Ketika menjelaskan tentang surga dengan neraka, bingung Pak. Ada yang dijelaskan misalkan tentang sifat-sifat surga, tentang sifat-sifat neraka, ya. Bagaimana bisa orang disiksa, hancur lebur tubuhnya, dikembalikan sempurna seperti utuh, ya. Atau di dalam surga, bagaimana seseorang bisa merasakan makan tanpa lapar dan kenyang. Susah pikirnya. Bagaimana apalagi tentang sifat-sifat bidadari, wah itu semangat ya. Dengan apa kulitnya putih jernih, wah itu dipikirkan susah. Padahal Nabi SAW sudah menjelaskan ya, tentang surga itu sesuatu yang tidak dilihat, belum dilihat mata, belum terdengar oleh telinga, bahkan tidak bisa dipikirkan oleh akal. Luar biasa. Dan lain sebagainya. Padang mahsyar, apalagi ya, manusia dikumpulkan di satu tempat dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Kalau orang Indonesia aja dikumpulkan satu tempat, udah pusing gue mikirkannya gimana. Orang Indonesia saja, orang Cirebon pusing kita mikirkan, baru mikirkan belum yang lain. Dan lain sebagainya. Keadaan matahari didekatkan 1 mil, pusing, gimana mati gitu. Tapi digambarkan di situ tidak, manusia tidak ada yang mati ketika didekatkan matahari itu didekatkan, tidak ada yang mati. Akan tapi ya bercucuran keringat dan sebagainya. Ada masih perjalanan dari sini ke sini. Banyak penjelasan tentang hal-hal gaib yang terkadang membingungkan akal. Akan tapi tidak menentang akal. Mithlu dzalik. Di sini kemudian penulis mencoba memberikan contoh. Lalu sami tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi hadis Abi Hurairah, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Bahwasanya Rabb kita itu turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam, artinya di sepertiga malam akhir. Fa'aqluka yaharu fi hadan nas fi hadan nas. Maka akalmu tentu akan bingung dengan nas tersebut. Li'anna thuluthal lail da'iru ala quratil ardiyyah. Karena akal kita manusia akan memikirkan bahwasannya sepertiga malam itu akan ada di setiap permukaan bumi, bergantian terus ya kan. Sepertiga malam dari Papua bergeser ke tengah ya kan, bergeser terus. Artinya Allah Subhanahu wa taala turun terus di langit dunia. Terus memikirkan dengan akal tersebut. Tapi dengan sesuatu yang membingungkan. Fallahu tabaraka wa ta'ala yanzilu fi kulli bu'adi yakunu fiha thuluth al-akhir min al-lail fa hadha syai'un 'ajib. Ya. Ini adalah sesuatu perkara yang aneh, sesuatu yang di luar pikiran kita, kebiasaan kita. Taunya kita itu waktu itu terbatas sepertiga, ya, maka berada di situ. Bagaimana kita mengetahui yang memikirkan sepertiga kemudian memutar di setiap bumi itu hanyalah dengan ilmu ya, apa yang kita ketahui saja. Maka sesuatu yang ajib, sesuatu yang aneh, ya. Aneh, ajib, ajib di Indonesia. Wahwa dalil ini menunjukkan bahwasanya ala anna makna nas wa dilalatuha awsa' min madrakati akli. Bahwasanya apa yang ditunjukkan oleh nas
dari maknanya dan apa ya kandungan di dalam isinya, apa yang ditunjukkan di dalam nas tersebut itu lebih luas daripada pengetahuan akal kita. Fa'aqluka lam yu'arid wa innama haram. Maka ketahuilah sesungguhnya akal kita itu tidak menolak, hanya saja bingung ya. Ini yang terjadi di antara sebagian kaum muslimin yang menolak daripada hadis tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam akhir. Kata mereka nggak mungkin, nanti seperti ini ya kan. Nanti Allah berarti nggak pernah naik lagi gitu kan. Nanti Allah selalu berada di langit dunia dan terus. Kenapa? Karena mereka pada dasarnya bukan menolak, tapi bingung ya. Bingung memikirkannya ya. Bukan menolaknya. Fan-nusus ta'ti bi maharatil aqul la bi mu'aradatiha. Maka nas-nas itu datang dengan sesuatu yang membingungkan akal, tapi bukan dengan sesuatu yang bertentangan dengan akal. Fal kafir matalan yudiqu alaihi fi qabrihi hatta takhtalif adla'ihi. Fahada yahalu fihi al-aql lakin la yata'arad ma'al aql. Contoh yang lain, orang kafir ketika di kuburan ya akan disempitkan ya, sampai apa? Terpisah atau terbalik gitu ya. Tadi berbeda-beda antara tulang rusuknya. Hancur ya tulang rusuknya. Ini membingungkan akal, akan tapi akal tidak menolaknya. Akal tidak menolaknya, bahwasanya dengan izin Allah bisa saja segala sesuatu bisa terjadi ya. Akan tapi membingungkan bagaimana bisa terjadinya seperti apa, itu membingungkan tapi bukan menolaknya. Contoh yang lain, qala ta'ala ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Tidaklah penciptaan kalian dan ba'thukum, yaitu pembangkitan kalian seperti halnya illa ka nafsin wahidah, seperti halnya jiwa yang satu. Maka kita tahu manusia sejak Nabi Adam sampai nanti manusia akhir kelak tersebar di muka bumi ya. Dari ujung timur ke ujung barat, dari pusat utara sampai selatan tersebar begitu banyak manusia, bahkan di lautan sendiri pun banyak gitu ya. Istilahnya manusia dari zaman dulu sampai zaman nanti akhir semuanya meninggal di tempatnya masing-masing. Ada yang di laut, ada yang di darat terpisah-pisah. Ya, mungkin dulunya di sini di tempat kuburannya sekarang sudah jadi bangunan dan sebagainya. Akan tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika di hari pembangkitan bangkitlah mereka. Maka dalam satu perintah tersebut semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir akan bangkit dalam waktu yang bersamaan ya. Fa yaqul qumu fa yaqumun nas min quburihim mubasyarah ka nafsi wahidah. Seakan-akan mereka itu satu jiwa saja. Padahal kita tahu jumlah manusia pun tidak bisa kita hitung jumlahnya. Tapi ketika Allah mengatakan qumu bangkitlah kalian, maka manusia pada saat itu akan bangkit dalam seakan-akan mereka adalah satu jiwa. Fahada yahalu fihi al-aql. Maka seakan-akan ini membingungkan akal ya, tapi tidak apa? Tidak menentang akal. Fafarqu bainal hirah wa ta'arud. Fa nahnu nuharibu naql lima abrama nas wa al-mahiratil aql fi dalalatin nas wa ma'nan nas fa hada maqul ila ahli sunnah wal jamaah. Ya, dalam memahami nas ketika sesuatu hal tersebut ditentang oleh akal maka ini yang salah. Ya. Kita ahlu sunnah wal jamaah tidak menerima ketika ada yang mengatakan ini sesuatu yang menentang akal sehingga ditolak ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Allah beristiwa di arsy-Nya, kemudian dengan dalil dia menolak Allah beristiwa itu dengan bahasanya ini bertentangan dengan akal ya, tidak masuk akal dan lain sebagainya. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menerima perkataan tersebut. Akan tapi mungkin membingungkan akal ya, sesuatu yang membingungkan akal. Ini memang sesuatu yang membingungkan. Allah beristiwa, bagaimana istiwanya dan lain sebagainya, membingungkan. Pada dasarnya karena kita tidak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa.
Akan tapi sesuatu yang membingungkan belum tentu tidak sampai kita menolaknya. Sesuatu yang membingungkan tidak sampai menolaknya, tapi bertentangan otomatis akan menolaknya. Itu dampak dari dua kata tersebut. Ketika sesuatu itu membingungkan, bisa saja karena memang ilmu kita belum tahu pesan, belum memahaminya. Akan tapi kita masih menerimanya. Tapi ketika kita sudah mengatakan itu bertentangan dengan akal, maka seakan-akan kita langsung menolak dari hal tersebut. Maka dampak dari apa yang kita jelaskan dari kesempatan malam hari ini di kaidah ini adalah bagaimana bahwasannya yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan asma Allah dan sifat-sifatnya itu datang dengan sesuatu yang membingungkan, sehingga kalau kita dapatkan keterangan misalkan tangan Allah, kaki Allah, kita tidak katakan bahwasannya itu bertentangan dengan akal kita. Gak boleh Allah punya tangan, gak boleh Allah punya kaki, itu menentang akal. Akhirnya apa? Menolak dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi kita katakan bisa saja, iya saya bingung, ya itu sesuatu yang saya nggak tahu, nggak paham, sehingga apa? Kita menerimanya tapi tidak menetapkan sifat tanpa penjelasan. Kita beriman Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kaki, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki wajah, ya. Akan tapi bagaimananya Allahu a'lam bishawab. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri belum menjelaskannya, ataupun Nabi SAW pun belum menjelaskannya. Tapi tidak menentang, sehingga kita tidak menolak dari hal-hal tersebut. Inilah yang terjadi zaman Allah di sebagian kaum muslimin yang mereka pada dasarnya bingung saja bagaimana bisa menetapkan nama dan sifat Allah tersebut, ya, sedangkan akal mereka seakan-akan masih bingung memikirkannya, sehingga muncul bahasa menolaknya, bertentangan dengan akal. Bertentangan dengan akal apa? Allah harusnya tidak punya tangan. Yang mengatakan harus itu siapa? Ya, akalnya. Maka kita katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya nas-nas itu datang dengan sesuatu yang memang membingungkan. Membingungkan maksud di sini adalah tidak dipahami secara hakikatnya. Kenapa? Kenapa tidak dipahami? Ya jelas, karena sesuatu itu ghaib. Allah tidak menjelaskannya, Rasul tidak menjelaskannya. Lantas bagaimana kita bisa menetapkan secara hakikatnya? Terus kenapa kita menetapkannya? Ya karena Allah sendiri yang menuliskannya. Misalnya Allah yang menyebutkannya di dalam ayat, dan Rasulnya pun menyebutkannya dalam hadis-hadis sahih. Maka sebagai seorang muslim dan mukmin, ya menerima dengan hal tersebut, bukan menentang dengan akalnya, ya. Maka jamaahullah, ketika kita mendapatkan hal-hal di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, sesuatu yang masih membingungkan, maka tidak serta-merta langsung kita tolak. Kita cari ilmunya, tanya kepada para asatidz, para ustadz ahli dzikir yang mereka sudah memahami hal-hal tersebut. Jika mereka mengatakan bahwasanya hal tersebut termasuk hal-hal ghaib yang hanya diketahui oleh Allah, sudah kita cukupkan. Tapi ternyata misalkan memang kita belum tahu, dan ternyata memang ada ilmunya, ada tafsirnya, ada penjelasan ulama tentangnya, ya sudah kita ambil hal tersebut, sehingga tidak menjadi sesuatu yang membingungkan, ya. Sesuatu yang membingungkan. Itu jamaah Allah dari maksud dari kaidah yang ke-12. Di kaidah yang ke-13 jamaah Allah disebutkan oleh penulis asma'ullahi muttafiqah min haitsu dzat, mukhtalifah min haitsu sifat. Min haitsu sifat. Bahwasannya nama-nama Allah itu sepakat atau satu, gitu, dari sisi zatnya, tapi berbeda dari sisi sifatnya. Artinya kita tahu asma Allah ada berapa? 99. Hafal? 99 banyak namanya. Dan setiap nama itu punya kandungan makna masing-masing.
Tapi dari semua nama-nama Allah itu, ketika kita katakan zatnya ada berapa? Satu. Merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa, satu. Mukhtalifah min haitsu sifat, akan tetapi setiap sifat atau nama-nama itu mengandung makna yang berbeda-beda, bukan satu. Ya. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahman, maknanya sendiri. Ketika Allah mengatakan Al-Aziz, maka itu maknanya sendiri. Bukan Aziz itu Rahman, Rahman itu Aziz dari sisi makna, tapi dari sisi zatnya sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bertentang tidak sampai dijadikan dalil bahwasanya Tuhannya orang Islam itu banyak. Buktinya berapa? Tuh 99, 100 plus namanya Allah, ya kan? 100. Enggak. Dialah zatnya satu esa, akan tapi namanya banyak. Berapa jumlahnya? Tepatnya 199. Allah ya, lebih dari itu. Tapi yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah hanyalah 99 atau plus nama Allah itu. Maka jamaah Allah, pada dasarnya nama-nama dan sifat Allah itu pada zatnya satu, itu maksudnya muttafiqah min haitsu dzat, tapi mukhtalifah min haitsu sifat. Dalam bahasa itu sudah dipahami sebenarnya. Maka tapi di sini dijadikan kaidah. Inna minal asma'i ma ta'addada alfaduha walakinnaha tattafiq fi dalalati ala syai'in wahid. Bahwasanya dalam nama-nama terkadang lafadznya banyak. Lafaz bahasanya, penyebutannya itu banyak, tapi dari sesuatu yang ditunjuk dari makna dari lafaz-lafaz yang banyak tersebut adalah sesuatu yang satu, yang sama. Wa yakunu kullu ismin minha yahmilu fi diyatihi sifat hadzal mawsuf wa huwa sifatul ismil awwal. Maka pada setiap nama itu mengandung makna yang beda-beda, ya. Penyebutan atau maksud sifatnya itu berbeda-beda dari yang sifatnya. Jadi nama satu, nama pada sifat yang satu berbeda dengan sifat pada nama yang lainnya. Ketika kita katakan Ar-Rahman tadi punya makna sendiri, Al-Aziz punya sendiri, Al-Jabbar punya makna sendiri, dan lain sebagainya. Fatakunul asma' bi'tibari dalalatiha ala syai' wahid muttafiqah wa bi'tibari dalalatiha ala sifatiha mukhtalifah. Jadi kalau kita katakan nama-nama Allah itu, nama-nama asma, nama-nama, jika kita lihat dari apa yang ditujukan pada sesuatu yang satu itu sama, satu titik, satu tujuan dari nama-nama itu yang ditujukan hanya satu, sesuatu satu, tapi dari sifatnya berbeda-beda. Sebagai contoh, nadribul amsilah basitah qabla dukhul fi ma yata'allaq fi asma'illahi ta'ala. Sebelum kita menyebutkan tentang nama-nama Allah. Contoh satu, asma yaumul qiyamah, nama-nama hari kiamat. Di dalam Al-Quran ada banyak nama-nama hari kiamat. Ada Al-Qari'ah, ada Qammah, ada Yaumut Taghabun, Yaumul Akhir, dan banyak yang lain, ya. Yaumuddin, ya kan? Dan lain sebagainya. Faqulu hadhil asma, maka semua nama-nama di dalam Al-Quran berbeda-beda, ya kan? Tadullu ala dzati yaum wahid. Itu semuanya menunjukkan kepada satu hari yang dimaksudkan, yaitu hari kiamat. Walaupun nama-namanya berbeda. Walakin kullu ismin minha yasif hadhihi dzat bi sifat ghayri sifatin. Akan tapi setiap nama itu membahas, mendeskripsikan, menjelaskan makna yang berbeda-beda. Walaupun tujuannya satu, hari kiamat, ya. Ada hari pembangkitan, yaumul ba'ats, ada hari pembalasan, ada hari penimbangan, ada hari dan seterusnya. Yang diinginkan satu hari saja, hari itu saja. Akan tapi maknanya nama-namanya banyak dan sifat-sifatnya berbeda-beda. Fa yusaddaq 'alaiha qauluna asma yaumul qiyamah muttafiqah min haitsu dzat mukhtalifah min haitsu sifat. Ya. Maka kita menerima, membenarkan bahwasanya perkataan kita nama-nama hari kiamat itu maksudnya satu, akan tapi berbeda sifat-sifatnya.
Lakin kullaha tadullu ala dzati yang wahid idzan hiya muttafiqah bi tibari dalalatiha ala dzatin wahidah. Ya, maka dia maksudnya adalah satu ya, untuk dari sifat zatnya. Ya, zatnya itu satu, hari kiamat. Lakin law nadarta ila sifatiha wajadta annaha mukhtalifah. Tapi ketika kita melihat sifat dari setiap nama-nama hari kiamat itu berbeda-beda. Di anna kulla sifat safahu ismun minha yadullu ala sifat ismu ghairu sifatil ismil akhar. Maka yang ditunjukkan dari setiap nama itu punya sifat masing-masing, tapi zatnya satu. Juga sama, kita tahu hewan yang paling banyak namanya termasuk apa? Singa ya. Dalam bahasa Arab itu banyak namanya. Asmaul asad faqat samadhul arab iddat asma. Banyak nama-namanya. Ada asad, ada laif, ada hisbar, wadirqa, ada dirqa, dan begitu lagi hamzah dan lain sebagainya. Banyak yang artinya singa. Banyak nama-nama di dalam Arab itu yang dipakai sama orang Arab pun untuk menamai anak-anak mereka yang maksudnya satu, singa, tapi beda-beda ya. Fahiya asma wa ta'addadat illa anha tadullu ala dzati asad. Walaupun lafadznya berbeda, ada asad, ada laif, ada dirqam. Nama-namanya berbeda, lafadz-lafadznya berbeda, tapi yang dimaksudkan adalah singa. Walakin kullu ismin minha yasif hadhihi dzat bi sifah bi ghairi ismin akhar. Akan tapi setiap nama itu mengandung sifat yang berbeda-beda. Laif itu singa yang seperti ini. Ya. Hisbar adalah singa yang seperti ini, menggambarkan tentang hewan yang besar, kalau nggak salah ya. Hisbar. Wal dirqa itu tentang hewan yang menakutkan, kalau nggak salah. Dan lain sebagainya. Artinya setiap nama singa itu mengandung sifat-sifat singa yang berbeda-beda. Ya. Walaupun tujuannya sama singa. Ya. Fayusdiq 'alaiha asma' al-asad muttafiqah bi i'tibari dzat wa mutabayyinah aw mukhtalifah bi i'tibar sifat. Artinya semua nama-nama singa itu menuju kepada satu jenis, yaitu singa. Zatnya satu, singa. Akan tapi nama-nama tersebut mengandung sifat-sifat yang berbeda ya. Atau juga kita tahu nama-nama Nabi, bukan nama-nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu punya banyak nama sebutannya. Ada Ahmad, ada Nabiur Rahmah, Nabi Muhammad, Aqib, Hasir, Al-Amin, ya kan? Banyak penyebutan nama-nama yang menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah nama-nama tersebut merujuk kepada zat yang berbeda? Enggak. Maksudnya sama, Nabi Muhammad SAW. Akan tapi setiap nama mengandung maknanya masing-masing. Ya. Bal kulluha tadullu ala dzat wahidah, walakin kullu ismin minha yasifu hadhihi dzat bi sifat ghairu sifat akhar. Sama, penjelasannya seperti itu. Maksudnya setiap nama itu punya kandungan masing-masing. Ada Muhammad, ada Ahmad, ada Nabiur Rahmah. Nabiur Rahmah artinya Nabi yang penuh rahmat, Nabi akhir zaman, atau akhirul anbiya, khatimul anbiya, dan lain sebagainya. Yang menunjuknya pada satu orang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi lafadznya berbeda-beda. Ya. Di Indonesia sendiri beda-beda. Kan? Ada satu orang, misalkan presiden, terus fulan, ada sifat yang lain fulan. Jadi satu orang tapi dia punya banyak sifat misalnya. Dan setiap orang mungkin manggilnya beda-beda gitu ya. Tapi yang dimaksudkan itu hanya satu orang, tapi maknanya berbeda-beda. Ini sudah biasa diterima dalam masalah bahasa. Fa'idha fa'ibta hadha fa'lam anna Allah Ta'ala lahu asma' kathirah fa'idha nadarta ilaiha wajadtaha tadullu ala dzati wahidah wa hiya dzatullah ta'ala. Jika kamu tak mengerti, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang begitu banyak. Jika kau melihatnya, maka kau dapatkan semuanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Esa, satu. Walakin idza nadarta ila sifatiha, akan
Akan tapi ketika kita melihat dari sisi sifatnya, maknanya, wajadna anna kulla ismin minha yasifu hadhihi dzat bi sifat ghairu sifat ismil akhar. Setiap nama memiliki sifat yang menjelaskan tentang sifat masing-masingnya, tapi zatnya satu, tapi maknanya berbeda. Fahiya bi'tibari dalalatiha 'ala dzati muttafiqah wa bi'tibari dalalati 'ala sifat mukhtalifah. Ya, kalau kita lihat dari siapa yang dituju, maksud dari nama-nama ini satu, tapi kandungan setiap makna itu berbeda-beda. Ar-Rahim huwa Ar-Rahman, Ar-Rahman huwa Al-Qawi, Al-Qawi huwa Al-Jabbar, dan seterusnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Asy-Syakur. Dulu sempat hafal Pak, masih kecil deh. Di TPQ itu sempat cari kan, ada nasyidnya gitu ya, apa, nas'alu kaya manullahu alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-malikul qudus salamul mu'min muhaiminul ajibul jabbar, dan seterusnya. Tangan-tangan lupa ya. Kalau Qurannya jarang dimurojaah kalau dulu saya. Nah, semua nama-nama tersebut itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakuluha wa inta'adat fadulu ala dzat wahid. Maka itu semua menuju pada satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin law nadharta ila sifat jabrut fil jabbar. Ketika kita menjelaskan tentang jabbar, tentang kita masalah tentang basar, ya, tentang as-sami', al-basir, ya, semuanya itu maknanya berbeda-beda. Al-basir yang maha melihat, Al-Maha melihat berbeda dengan Sami, Maha mendengar, berbeda, paham ya? Kenapa? Kenapa kita menjelaskan kaidah tersebut? Disebutkan di sini lima ada kalau ta'ala sunnah dan kaidah. Naqul raddan ala Mu'tazilah. Karena ada pendapat Mu'tazilah yang mereka terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang mengatakan bahwasanya nama-nama Allah itu sama dan mutlak. Mutlak artinya semua nama-nama Allah itu satu, maknanya satu. Rahman ya Al-Aziz, ya, Basir ya Sami, gitu. Dari sifat, dari sisi maknanya, artinya tidak berbeda maknanya secara mutlak. Atau ada juga yang mengatakan berbeda-beda. Setiap nama punya kandungan masing-masing dan memutlakkannya. Artinya seakan-akan mereka nama itu berdiri sendiri. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengahnya. Kita katakan dari sisi sifat, makna kandungannya ya berbeda, ya berbeda-beda. Nama-nama Allah itu Al-Jabbar, Al-Aziz, Al-Ghaffar dan seterusnya. Itu punya makna yang berbeda-beda. Akan tapi muttafiqah fi dzat. Bahwasanya zatnya sama, Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya saja yang banyak, ya. Itu jamaah Allah untuk menangkal dari pikiran-pikiran yang berbeda. Dan di luar sana, barangkali ya, bisa dijadikan dalil oleh sebagian orang-orang Nasara atau orang di luar sana. Mereka mengatakan apa? Isa, Roh Kudus, nama Allah, Tuhan Bapa itu satu kan? Tiga itu satu, satu itu tiga. Pusing kan? Satu tambah satu tambah satu, satu. Kan sama kayak Asmaullah, nama-namanya Allah untuk orang Muslim kan satu, ya kan? Kita katakan beda. Itu nama mengandung sifat, tapi zatnya satu. Sedangkan Isa, Tuhan Bapa, bahasanya mereka ya, Roh Kudus itu zatnya tiga. Tidak bisa dijadikan satu. Pada hakikatnya satu, ya gimana caranya? Ya. Satu itu terpecah menjadi tiga atau gimana? Kan bisa dijelaskan. Kalau kita orang Islam jelas dari bahkan akal orang yang nggak percaya Islam saja pasti langsung bisa menerimanya, ya kan? Istilahnya orang yang nggak pernah dengar Islam saja kita katakan ini ada satu zat, tapi dia punya banyak nama, satu zat saja, namanya banyak. Zatnya satu, masih bisa diterima. Berbeda-beda, ya misalkan zat ini, misalkan kita katakan kotak, ya. Oh itu kotak putih, oh enggak itu kotak tisu, ya. Banyak kan nama-namanya, tapi zatnya satu.
Nama-namanya masing-masing punya sifatnya, menjelaskan sifatnya, tapi zatnya satu. Berbeda dengan Nasara yang zatnya sudah berbeda. Bahkan mereka sendiri suruh menjelaskannya pusing, ya kan? Menjelaskan Trinitas itu nggak akan selesai, Pak. Muter-muter, ya. Gimana caranya? Karena akalnya susah menerima. 3 zat yang dipaksakan menjadi satu. Maka asma Allah tidak seperti itu. Asma Allah itu adalah nama-nama yang menjelaskan tentang Allah, tapi dengan sifat-sifat yang berbeda-beda. Ya, itu jamaah Allah dalam ketika kita memahami nama-nama Allah di dalam Al-Quran. Menjelaskan ketika ada orang mungkin yang belum pernah dengar Islam dikasih Al-Quran, kok ya gitu. Ada di sini ada nama Ar-Rahman, ini siapa? Itu Allah. Ya. Nanti di ayat yang lain disebutkan tentang yang lain. Ya. As-Sami, Al-Basir, Al-Ghafur, Al-Jabbar, dan seterusnya. Ini siapa ya? Sama, itu zatnya satu, Allah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sifat-sifat dirinya. Ya. Makna kandungannya berbeda-beda, tapi yang ditunjukkan adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan tanya kenapa beda-beda? Kita katakan itu untuk menjelaskan sifat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fungsinya apa? Banyak. Untuk kita imani, bisa juga untuk kita gunakan sebagai wasilah, ya. Salah satu adab di doa itu kan kita tawasul, Pak, ya. Tawasul, Pak. Jadi Islam apa? Salafi itu menolak tawasul, bertawasul, ya. Tapi dengan asma Allah, ya. Dan yang paling pas adalah ketika namanya sesuai dengan permintaannya, ya. Jadi kalau kita meminta ampunan, yang kita panggil adalah Al-Ghafur. Kalau kita meminta rezeki, kita memintanya dengan Ya Razzaq. Beda-beda mintanya, Tuhannya beda-beda, ya enggak? Tuhannya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita minta pada sifat-sifat nama-nama Allah yang mengandung sifat-sifat tersebut yang berbeda-beda tersebut. Itu saja jemaah Allah, semoga bisa dipahami. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di luar majlis. Jazakallahu khairan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.